Tinggal di sini. Dream, break, action. Lagi coba. Ini anak-anak motonya. Dream, ya, punya impian, pray, doa, dan kemudian action. Hari ini yang ada di depan kalian semua adalah orang yang dimuliakan Allah. Pak Zulhani, ini Pak Zul ini ketua MPR, tapi beliau tuh dulu santri. Belum tahu kan? Kita langsung aja dengar cerita dari beliau. Insya Allah mudah-mudahan inilah nanti ketua MPR yang akan datang. Kalian insya Allah nanti menteri akan datang, amin. Kalian nanti akan jadi duta-duta besar di seluruh dunia, amin. Amin, amin, amin. Kalian semua yang insya Allah nanti jadi bupati-bupati di seluruh Indonesia, amin. Amin, amin. Jadi gubernur-gubernur seluruh Indonesia, amin. Amin. Jadi ulama-ulama semuanya, amin. Amin. Jadi pengusaha semua, amin. Kuliahnya sampai S7. Doktor di luar negeri semua, amin. Amin. Baik, yuk mari kita bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lihatin beliau, pandang yang betul, doain supaya kemudian nanti ikut menjadi orang yang besar. Amin. Amin. Makasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pak Ustadz yang saya muliakan, beserta seluruh para guru, para ustadz, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Sungguh satu nikmat yang luar biasa. Hari ini saya bisa silaturahim dengan Ustadz Yusuf Mansur dan para koleha dan anak-anakku sekalian dari seluruh tanah air yang punya kesempatan untuk belajar di pondok, salah satu pondok terbaik di tanah air. Bersyukurlah anak-anakku sekalian punya kesempatan dan ditakdirkan sekali lagi ya, bisa ikut sekolah, menimba pengetahuan di salah satu pondok yang paling baik di tanah air yang kita cintai ini. Anak-anakku sekalian, kalian semua yang ada di sini dari manapun berasal, dari daerah, dari kota, dari desa, dan dari anak siapapun, dari petani, pedagang, guru, pegawai negeri. Yakinlah bahwa anak-anakku sekalian bisa jadi apa saja di Republik ini. Tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan anak-anakku bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, bisa jadi juga ustadz. Bisa. Terpulang kepada daya juangnya masing-masing. Pak Ustadz kalau saya lihat tadi, begitu lihat wajahnya sepintas, ini gizinya cukup semua. Alhamdulillah. Wajahnya cerah-cerah. Beda zaman saya dulu. Saya sekolahnya madrasah ibtidaiyah. Lanjut ke pendidikan guru agama negeri 6 tahun di Lampung. Tadi ada yang dari Lampung situ. Orang yang pendidikannya mendapat pendidikan agama yang baik, itulah orang-orang yang beruntung. Dua dapatnya. Ya. Pendidikan umum dapat, pendidikan agama dapat. Biasanya yang dapat dua pendidikan itu, dia akan mengalahkan teman-temannya yang hanya mendapatkan pendidikan umum saja. Nah, ini contohnya. Saya baru lulusan madrasah ibtidaiyah sama PGA, sudah. Tapi bisa jadi menteri kehutanan, nggak pernah sekolah kehutanan. Bisa jadi anggota DPR. Itu baru madrasah ibtidaiyah dan PGA. Belum seperti ini sekolahnya bagusnya, belum. Sekarang ketua MPR. Mobilnya RI 5. Nah,
Jadi urutan-urutannya kalau protokoler itu setelah presiden, wakil presiden, ketua MPR, baru ketua DPR, baru ketua DPD, baru yang lain-lain protokolernya. Jadi lumayan tinggi jabatannya. Dari mana? Lulusan PGA, pendidikan guru agama. Tadi saya lihat Pak sekali lagi wajahnya nih. Wah, ini gizinya lebih dari cukup. Anak-anakku sekalian, saya dahulu bersama adik-adik di kampung makannya cuma nasi putih, kadang-kadang ada lauknya, kadang-kadang. Kalau telur itu barang mewah Pak Ustadz. Nah, dulu kalau telur itu di kampung saya dibelah 8 pakai benang belahnya, biar nggak rusak. Ini betul. Saya kalau cerita sama anak saya sekarang sekolahnya di New York. Nanti jam 10 pulang, jam 10 malam. Dari rumah jam habis maghrib. Satu di New York, lagi ngambil arsitek. Dia sempat tanya Pak Ustadz putra saya itu. Waktu sekolah saya nggak ngantar ke New York, yang ngantar istri, ibunya. Waktu antar istri saya, begitu sudah sekolah bagus, semua sudah, istri pulang, istri saya nangis. Anak saya telepon. Dia bilang, Pak, Mami sedih. Kenapa? Mau ninggalkan aku sekolah di sini. Ya pantas, wajar. Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang jalan. Kalau ibu kan sepanjang masa kasih sayangnya. Anak saya tanya, Papi kok nggak nangis? Nggak kehilangan aku ya? Oh enggak, Papi bangga. Karena Papi dulu merantau dari Lampung cuma sampai Jakarta, dekat. Kamu dari Jakarta sampai New York, tuh sudah. Jadi kamu lebih hebat dari Papi, jadi Papi bangga. Oh gitu ya Pi. Nah jadi anak-anak sekalian, kami dulu di kampung tuh sekali-sekali makan telur dibelah 8 pakai benang tuh, agar nggak pecah merahnya. Itu telur rebus kalau dipecah kecil-kecil pecah dia merahnya itu. Jadi pakai benang belahnya itu. Oleh karena itu kalau makan, nasinya dimakan, telurnya dicium aja. Lah kalau dimakan langsung habis. Kalau telurnya langsung dimakan langsung habis, Mas. Kan nggak enak. Nggak ada lauk lagi. Oleh karena itu kalau makan nasi, telurnya dicium. Nanti makan lagi. Terakhir nasi udah habis, baru telurnya dinikmati, baru dimakan. Selesai. Lah yang begitu aja bisa jadi anggota DPR, bisa jadi ketua MPR, bisa jadi menteri kehutanan, apalagi anak-anakku sekalian yang di sini. Insya terpulang kepada daya juangnya masing-masing. Terpulang kepada perjuangan kesungguhan anak-anakku semua. Jangan ada minder, apalagi santrinya Ustadz Yusuf Mansur. Dari kampung, dari mana saja anak Pak ini jangan minder. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ummatan wasatun litakunu syuhada 'alan nas. Umat Islam itu umat tengah yang bisa menjadi wasit, bisa menjadi model, bisa menjadi contoh karena kita inilah umat terbaik. Quran pasti benar, tidak mungkin salah. Oleh karena itu persiapkan diri anak-anakku sekalian sebaik-baiknya. Dari dusun, saya sekolah ibtidaiyah dulu, jalan kaki 5 kilo. 5 kilo pergi, 5 kilo pulang. Tiap hari. Itu sekolahnya. Saya punya guru ngaji karena mak saya bilang di situ ada guru yang bagus ngajar lebih jauh lagi. Jadi kalau saya ngaji seminggu 3 kali, itu nambah lagi 2 kilo jauhnya. Jadi 7 kilo. Pergi 7 kilo pulang tiap hari. Maka kakinya gede tuh. Gede. Kayak pemain bola. Sekolah dulu anak gagah Ustaz. Ya Allah, Masya Allah. Celananya bagus, bajunya bagus. Anak-anakku sekalian, saya dulu sekolah nggak pakai baju. Celana aja kadang-kadang nggak ganti-ganti dan nggak pakai sepatu. Nyeker sekolahnya. Makanya kakinya banyak pitak. Bener ini. Ya kalau dibuka banyak pitak itu Ustaz. Di kampung saya jalan kaki sekolah aja. Dan tidak pakai sepatu. Kelas 3 saya baru punya sepatu.
Tapi semua di sana di kampung nggak pakai sepatu dulu Pak Ustaz. Biasa pulang sekolah lari-lari ya, main becek, main hujan, main ke sawah, main ke sungai. Dengan fasilitas yang seadanya. Dari kampung saya dari Beranti itu, dulu kalau dari Beranti mau ke kampung saya itu kira-kira perlu waktu 7 jam. Dekat, cuma 120 kilo. Tapi jalannya tanah sama batu. Nggak ada aspal zaman dulu. Kalau sekarang iya udah bagus. Terbelakang, anak desa, anak dusun, gizinya kurang. Kalau sungguh-sungguh dan berjuang bisa. Apalagi anak-anakku sekalian di sini. Coba sekolahnya, aduh, gedungnya aja tinggi. Kampung saya nggak ada yang dulu gedung begini. Sekolahnya juga dulu temboknya itu tembok apa? Tembok campur sama balai itu apa? Apa di bahasa Indonesianya itu ya? Gedek. Gedek, kalau di Jawa gedek, ya campur. Separuh itu batu, separuh gedek sekolah kita. Di sini luar biasa, saya lihat temannya banyak, ya. Guru-gurunya, waduh, pengetahuannya luas. Saya dulu gurunya Pak Ustadz. Kalau kita suruh baca nggak bisa, segini misternya 2 meter, bisa dipukul kita. Cara ngajar dulu beda Pak Ustadz. Baca, belajar ngaji, kalau kita nggak bisa langsung itu dirotan tangan, bolak-balik. Saya alhamdulillah, saya 6 tahun khatam Quran, 6 tahun. Yang ngajar baca Quran emak saya. Saya 6 tahun khatam 2 kali. Jadi kalau khatam Quran di sana dipotongnya ayam panggang 1 ekor sama ketan kuning. 2 kali saya khatam, pertama baca Quran biasa, kedua baca Quran seperti orang mau ngajar. Ibu saya yang mengajari. Kelas 3, belum kelas 3, kelas 2 saya sudah diajari berdagang sama emak saya. Jualan jagung depan rumah, jagung rebus, jualan es mambo, bukan pakai uang bayarnya, tukar telur, tukar kopra, tukar kopi, tukar cengkeh. Saya kelas 2 SD, kelas 3 udah biasa bawa tuh kopi, telur dipeti-petiin bawa ke pasar, pulang bisa punya uang. Alhamdulillah lulus PGA di Jakarta. Tadi saya sudah cerita sama Pak Ustadz. Tahun 83, 84 lulusan SMA. Tahun 82 saya lulus, 84 pendapatan saya 1 bulan 50 juta. Dolar waktu itu masih 400. Karena dari kecil dididik. Apalagi anak-anakku sekalian. Oleh karena itu sebelum masuk politik tahun 99, saya juga alhamdulillah pengusaha. Ada manufakturnya, ada perdagangannya, ada perbankannya, lulusan PGA. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, siapapun kalian, dari manapun kalian, anak siapapun, kalau sungguh-sungguh, karena tidak ada jalan yang mudah untuk mencapai prestasi, tidak ada jalan yang mulus untuk mencapai kesuksesan. Untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi orang sukses, pastilah melalui jalan yang terjal dan berliku. Tidak ada yang mudah. Tapi barang siapa yang sungguh-sungguh dulu dan berdoa, insya Allah akan sampai. Para sarana di sini sudah luar biasa bagusnya. Terpulang sekali pada anak-anakku sekalian. Mau atau tidak. Oleh karena itu saya setuju sekali Pak Ustadz tadi mengatakan, ya, bermimpilah setinggi-tingginya. Kita ini manusia ini memiliki kemampuan tidak terbatas sebetulnya. Bukan tidak bisa, cuma belum bisa. Oleh karena itu kalau kamu sungguh-sungguh untuk menggapai itu, kadang-kadang hasilnya di luar perkiraan. Saya kalau suruh balik Pak Ustadz,
ngulang seperti dulu nggak sanggup lagi. Tapi karena dulu ya dalam berjuang, bertekad, seberat apapun tantangan, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, insya Allah pertolongan akan datang. Kita ini umat terbaik, umat Islam itu umat terbaik, dan itu pasti benar. Sekali lagi terpulang kepada kita. Kalau umat Islam secara umum belum beruntung, ya salahnya sendiri. Salah kita. Seperti Timur Tengah, salah mereka sendiri. Islam tapi tidak melaksanakan ajaran Islam. Bertentangan, bermusuhan sesama saudaranya, kan jelas-jelas bertentangan. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, nggak banyak yang saya sampaikan, tapi sedikit mudah-mudahan bisa diingat bahwa saya temannya Pak Ustadz Zulkifli Hasan, sekarang Ketua MPR, mantan Menteri Kehutanan, mantan pengusaha juga, anak dusun, lahir di bawah kaki gunung, ya juga dulu pas-pasan sekolahnya, merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta ini Pak Ustadz dulu ceritanya memang ceritanya itu, kalau sekarang saya baru sadar garis tangan. Jadi dulu saya itu, ayah saya ingin saya seperti Buya Hamka. Makanya anaknya harus sekolah agama, masuk PGA, nanti IAIN, habis itu mau dikirim ke Mekah, Umul Qura. Nanti pulang bahasa Arabnya fasih, bisa seperti Buya Hamka. Maka sekolahlah di PGA 6 tahun. Dulu 6 tahun tuh ada sekolah tambah setengah tahun. Ya, ada PGA itu ditambah setengah tahun, jadi pecah dia 3 tahun setengah madrasah sanawiyah, sanawiyah, kemudian PGA-nya jadi 4 tahun. Nggak lama kemudian PGA itu jadi aliyah. Nah saya 3,5 tahun tuh ikut sanawiyah, lulus. Saya waktu di PGA itu udah kenal semua, dan cewek-ceweknya kalau di PGA itu anak perempuannya kan cuma kelihatan mukanya, lainnya pakai baju kurung. Begitu lihat anak SMA kok cantik-cantik gitu. Diam-diam saya di Lampung pindah ke SMA. Begitu ayah saya tahu, marah besar. Mak saya bilang, ayah kamu marah. Sudah nak, kamu berangkat ke Jakarta. Ini kalung mak, bawa. Ini ada gelang, bawa. Ini ada anting-anting, bawa. Kamu tidak boleh, tidak harus sekolah. Doa mak menyertai kamu. Berangkatlah dulu Pak Ustadz ke Jakarta. Masuk SMA di sini, sudah tutup. Karena terlambat 2 bulan. Modalnya berani. Karena ditolak, saya cari kepala sekolahnya. Saya temui kepala sekolahnya. Bisa diterima. Saya bilang, Pak Kepala Sekolah, saya ini dari kampung. Satu kampung, satu kabupaten itu tidak ada yang sekolah Jakarta, cuma satu nih. Jadi tolong saya diterima dulu. Kalau Bapak nggak terima saya, mengecewakan orang satu kabupaten tempat saya lahir. Jadi jangan nggak diterima Pak, terima saya. Udah berani ngancam Ustaz. Kepala sekolahnya tanya. Kepala sekolahnya dulu Batak, orang Batak. Adik ini dari mana? Lampung Pak. Lampung itu Sumatera ya? Iyalah Pak. Kalau gitu besok adik sekolah di sini. Sama-sama Sumateranya. Sekolah saya di situ. 1 bulan ayah saya datang. Dia tahu, karena anaknya kan punya watak keras juga. Tapi ayah saya tahu bagaimana menaklukkan putranya. Begini saja kata ayah saya. Kalau kamu di sekolah sini bisa jurusannya IPA, kalau sekolah tinggal 4 bulan lagi bagi rapor. Bisa jurusan IPA, 1 syaratnya. Yang kedua, kamu bisa juara kelas. Kalau kita sepakat,
kalau itu bisa, kamu tetap sekolah di sini. Ayah saya bilang. Tapi kalau tidak bisa juara, tidak bisa hanya IPA saja, tidak bisa juara, kita kembali sekolah di PGA lagi. Bagaimana? Kata ayah saya. Oh jadi, nggak apa-apa ya kalau gitu. Itu. Cara ayah saya itu menaklukkannya begitu, nggak maksa. Tapi dia tahu saya bakal kalah. Karena saya kan dari PGA kan nggak belajar matematika, nggak belajar akuntansi kan. Belajarnya ya hafal hadis, 1 tahun harus 40 hadis. Hafal hadisnya, maksud dan tujuannya, sejarahnya dan seterusnya tiap tahun tuh. Hafal. Harus baca fikih yang tebal-tebal, Sulaiman Rasyid, lain-lain itu. Jadi yang hijau, nah itu apa Ustaz? Tebal Sulaiman Rasyid. Rasyid. Sulaiman Rasyid. Ya, Sulaiman Rasyid. Terus tibalah saatnya 6 bulan ayah saya datang. Dia senyum-senyum. Ayah saya pikir, ini kamu sekarang balik lagi jadi ulama nih anak saya. Pasti nggak bisa juara kelas kan? Diumumkanlah oleh guru. Saya tiap belajarnya di mana? Saya karena ditantang begitu, saya belajarnya di masjid, Ustaz. Karena kosnya kecil sekali. Jadi saya jam 3 sudah di masjid. Pergi ke masjid, namanya Masjid Taqwa dekat saya tinggal. Jam 3 kadang-kadang dikunci, masih dikunci. Saya di luar, di teras masjid, tapi terang. Kalau kamar saya lampunya kerap-kerip kan, kurang terang. Jadi bawa buku. Jam 3, subuh baru masuk. Habis subuh saya masih belajar, udah agak terang saya baru pulang. Baru berangkat sekolah. Pulang sekolah saya nggak pulang. Di sekolah itu ada juga masjid. Saya ke masjid dulu. Belajar lagi, apa ini pelajaran sekolah saya belajar lagi. Jadi nggak ada yang mudah. Kalau pulang sekolah jam 1, saya di situ bisanya sampai jam 5 di masjid. Belajar lagi, apa yang dipelajari, saya udah belajar lagi. Oleh karena itu saya di kelas, waktu di Jakarta, dulu kalau ujian itu pakai papan tulis kapur kan Pak, nggak kayak sekarang. Tulis soal itu pakai ini, pakai kapur, ya Pak, tulis soal. Saya dulu kalau guru selesai nulis soal, saya masih selesai jawabannya. Karena udah habis buku, saya lalap semua. Buku pelajaran yang nggak pelajaran, saya beli semua buku kalau punya uang. Kalau guru tidak siap, begitu dia ngajar, saya bisa ajari gurunya kalau nggak siap. Betul Pak, sampai ada satu guru saya berhenti. Dulu perempuan nangis, emang ibu salah? Nggak betul, yang betul begini. Saya maju. Gitu. Karena apa yang akan diajarkan hari itu, saya sudah bahas 1 hari sebelumnya. Seluruh judul itu termasuk soal-soalnya udah saya bahas semua, habis sudah saya lalap. Itu. Jadi nggak ada yang mudah. Gitu. Tapi ya resikonya, kalau sekolah jam 1, saya ke masjid. Jam 5 baru pulang. Berapa jam itu belajar? Jam 3 saya sudah ke masjid lagi. Karena pesan ibu saya tidak boleh tinggal sholat malam dan tidak boleh tinggal puasa Senin Kemis. Itu kuncinya juga tuh. Tidak boleh tinggal Senin Kemis, tidak boleh tinggal sholat malam. Sekarang malah sering tinggal sholat malamnya Pak Ustaz. Orang partai bergadang-bergadang terus. Kadang-kadang kelewatan. Ini kadang-kadang jadi politisi itu jadi mesin, nggak bagus juga. Maka sering-sering ke pesantren memang lebih bagus. Jadi anak-anakku sekalian, pendek cerita, begitu bagi rapor diumumkan, memang saya jurusan IPA. Zulkifli Hasan, jurusan IPA. Tapi nggak diumumkan, juara 1-nya lain, juara 2-nya lain, juara 3-nya lain. Nama saya nggak ada. Ya saya bilang, pulang kamu. Jadi ulama meneruskan Buya Hamka. Rupanya terakhir, diumumkan oleh kepala sekolah guru. Juara umum, Zulkifli Hasan. Nah, itu. Jadi anak-anakku sekalian, situasi yang sulit seperti itu saja, yang pas-pasan, makannya kurang gizi, sekolahnya nggak punya buku, nggak pakai sepatu, kadang-kadang ada baju, kadang-kadang tidak, bisa jadi pengusaha, bisa jadi menteri,
bisa jadi DPR, bisa jadi ketua MPR. Apalagi anak-anakku sekalian. Bisa nggak kira-kira? Yakin? Insya Allah. Nah, oleh karena itu berjuang sungguh-sungguh, tambah Senin Kemis, dan jangan tinggal sholat malam. Sama baca Quran. Ya. Saya dulu Pak Ustadz mulai dari SMP, SMA, ya, PGA lah terus. Semenjak jadi politisi ini agak kurang baca Qurannya. Ya, memang jadi politisi ini banyak kurangnya, banyak minusnya. Ini kayaknya dosanya yang tambah. Ini mesti sering ketemu Ustadz nih. Sini. Ya. Jadi anak-anak sekalian itulah pesan saya. Sekarang ini terbuka luas. Zamannya ini sekarang zaman persaingan. Zaman sekarang zaman kompetisi. Kalau kalian siap, kalian yang memimpin. Kalau kalian tidak siap, kalian jadi pengikut, pengekor. Kalau tidak siap, terlalu berat resikonya. Bung Karno bilang, kita bisa jadi kuli di negeri orang, dan bisa jadi kuli di negeri sendiri. Dan itu banyak. Tapi kalau kalian berhasil merebut ilmu pengetahuan, ya, menjadikan diri anak-anakku sekalian jadi orang-orang yang memiliki daya saing, dan pada akhirnya anak-anakku sekalian nanti memiliki produktivitas yang tinggi, baru itulah kalian yang akan menjadi contoh. Kalianlah yang akan menjadi umat yang terbaik. Kalian yang akan menjadi model, kalianlah yang akan menjadi wasit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita semuanya. Amin. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kang Zul, hari ini saya terima pengumuman SD Darul Quran, matematikanya terbaik nomor 5 se-Indonesia. Wow. SD Darul Quran. Alhamdulillah. Takbir. Mudah ikutin jejak Kang Zul. SD, SMP, SD, SMP, kita dari mulai TK, mulai dari baby daycare, dari mulai baby daycare, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. oh, Kita udah ada perguruan tingginya. sudah ya? Sudah ada. Alhamdulillah. Nah, tapi kita mau ini bikin universitas yang baru, kan baru sekolah tinggi. Nah, universitasnya belum. Oh iya, memang perlu ada Insya Allah. jurusan dulu kan? Insya Allah. Baik, alhamdulillah kita doain beliau ya. Mudah-mudahan selamat, ya, di kesudahan dan selamat, dan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Amin. Amin. Saya tertarik juga di cerita. Saya belum pernah cerita kan ke anak-anak kan. Saya itu kelas 2 SMA lapor ke kepala sekolah dengan izin Allah. Saya bilang saya nggak mau lagi kelas 3. Saya mau jalan-jalan. Kepala sekolah Pak Mustafa Zain almarhum nanya, kenapa kamu nggak mau sekolah kelas 3? Karena saya sudah selesai semua pelajaran kelas 3. Saya tidak. Ayah kalian semua. Jadi saya kelas 3 aliyah udah keliling seluruh Indonesia. Kenapa? Karena udah nggak belajar. Pak Mustafa Zain nggak percaya, dia panggil Abu Sauda yang sekarang kepala sekolah SMA Negeri 62 apa berapa itu. Coba nih tes jam mana? Nama saya Jaman asli. Nah, tes jam mana? Karena ngakunya dia pelajaran kelas 3 udah selesai semua. Abu Sauda bilang, gak usah dites, udah beres dia mah. Saya wali kelas. Nah, kemudian pas pengumuman, saya alhamdulillah dengan izin Allah bukan juara umum di kelas. Jadi saya juara Sabongda di kelas. Kelas 3 nih. Kelas 3-nya kemana-mana gitu. Nah, pas pengumuman ujian kan, pas pengumuman ayah, saya di sini panggil ayah. Ayah nih nggak jadi juara 1, nggak jadi juara 2, nggak juga jadi juara 3, enggak. Dan tidak jadi juara umum di MAN 1, tidak. Tapi ayah juara umum se-KKM 1. Wah. Isinya itu 20 sekolah negeri dan 200 sekolah swasta yang setara. Alhamdulillah. Jadi sebagai betul itu. Nah, ini kan pride and proud ya, bukan soal sombong ya. Tapi maksudnya kalian ini harus kemudian mencetak sejarah lebih gitu kira-kira.
yang mencetak sejarah lah lebih. Kalau Bang Zul bisa, Pak Zul bisa, Pak Zulkifli Hasan bisa, Ustadz Yusuf Mansur juga insya Allah bisa, kalian pasti lebih bisa lagi. Ayo bareng-bareng, mana tangannya? Tangannya mana tangannya? Manjada, wajada, wajada. Bareng 1, 2, 3. Manjada, wajada. Lagi yang keras. Manjada, wajada. Takbir. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.